Ini selesai. Aduh, tapi masih banyak banget, lihat. Tugas yang belum aku kerjain, numpuk banget. Yang ini belum selesai. Yang ini juga belum selesai. Aduh. Kak, nih kasus-kasus ini dibuat laporannya juga ya. Semangat Kak, pasti bisa. Kak, ini banyak banget. Tugas yang ini aja belum selesai. Ah, tidak. Sudah, sekarang istirahat dulu aja. Lihat, sudah waktunya ibadah online. Oh iya, hampir lupa. Adik-adik, yuk kita ibadah online. Dan kalian siap memuji Tuhan ya. Kita nyanyi bersama-sama. Betul Kak. Pastikan kalian duduk nyaman beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua tim SA. Saatnya melaksanakan misi ketiga. Shh, konsentrasi. Wow, misi kali ini ada dalam layar ini. Mencari gambar yang berbeda. Sulit gak ya? Tapi gak perlu khawatir. Kita pasti bisa. Ini hanya perlu ketelitian. Come on, Agent SA. Let's do it. Yes, we did it. Sekarang misi berikutnya. Mobil yang terkunci. Amy mengalami hari yang melelahkan dan akan semakin buruk pada hari Senin. Saat dia berjalan menuju mobil di tempat parkir bawah tanah, tiba-tiba listrik padam. Lalu dia melihat papan kunci mobil yang menyala dengan 3 digit kode. Di lantai, ada selembar kertas bertuliskan 009. Dia memasukkan nomor tersebut, tetapi tidak berhasil. Gadis itu berpikir lagi dan menemukan kode yang benar. Apa kodenya? Kamu punya waktu 7 detik untuk menebak. Amy memutarbalikkan kertas itu dan mendapatkan jawabannya, 600. Kasihan sekali gadis ini. Let's help this woman. Apa pendapatmu para agent? Apa? 006? Bukan. Ya, aku kira jawaban agent boy benar. Kamu pintar sekali. Memiliki ide yang cerdas. Membalikan menjadi 600. Good job. Thank you, agent. Yes, we did it. Sekarang kasus berikutnya. 8. Perburuan harta karun. Seorang pemburu harta karun tersesat di dalam hutan, tetapi setelah berjalan beberapa waktu lamanya, dia melihat persimpangan jalan dengan sebuah batu besar di tengah-tengahnya. Ada tulisan pada batu itu yang bunyinya 4 ditambah NO5. Lelaki itu menyadari bahwa mungkin tanda itu adalah petunjuk arah menuju harta karun. Tetapi petunjuk itu ditulis dengan sandi yang rumit. Dapatkah kamu menolong pemburu harta karun memecahkan sandinya? Pria itu harus membalikan catatan itu, maka akan terbaca South, Selatan. Di sanalah harta karun itu berada. Guys, kita harus menolong seorang pemburu yang berada di hutan nih. Siapa di antara kalian yang bisa menolong segera? Beritahu ya. 4 plus NO5. Apa ini ya?
Oh, ada yang menjawab di balik. Ya, betul. Di balik. Dan jawabannya menjadi S-O-U-T-H. South. Selatan. Yes, we did it. Yuhu. Terima kasih agen-agenku yang sangat kompak, cerdas, pintar. I'm so proud of you all. Hello, Agent SA1. Hello. Wah, nampak bahagia sekali. Ya. Wajah berseri-seri. Ada apakah gerangan? Aku bahagia sekali karena aku bersama tim Agent SA telah berhasil membongkar rahasia yang sangat sulit. Agen-agenku bukan saja sehat, kuat, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang cerdas dan pintar. Semula aku sangat khawatir apakah mereka sanggup membongkar setiap rahasia yang harus dipecahkan. Ternyata mereka bisa dan berhasil menguak rahasia itu. Bravo, Agent SA1. I'm so proud of you. Wah, saya tidak sabar ingin mendengar laporan dari Agent SA2. Apakah mereka juga berhasil? Tapi, Agent SA1, Ya. saya juga ingin memberitahukan hal yang penting. Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya, Agent SA1 bersama seluruh agen-agen sudah berusaha dengan baik. Tetapi Allah lah yang memampukan Agent SA1 dan seluruh agen-agen melakukannya karena kuasa Allah ada pada kalian. Allah lah yang memberikan hikmat, Allah lah yang memberikan kepandaian. Seperti Allah juga lakukan kepada Daniel. Kita sudah mendengar bagaimana Daniel hidupnya berhasil. Bahkan Daniel itu disertai Allah dan Allah memberikan roh yang luar biasa sehingga Daniel melebihi orang-orang yang pandai pada masanya. Sekali waktu dikisahkan dalam Superbook kita, kali ini Daniel mendapat suatu tantangan, yaitu memecahkan satu kode rahasia yang tidak ada satupun yang dapat memecahkannya. Tetapi pada saat itu ada satu orang yang memberitahu kepada Raja Belshazzar, raja yang memerintah pada saat itu. Raja Belshazzar juga sedang bingung apa arti dari tulisan yang tiba-tiba muncul di dinding. Karena dia ketakutan. Dan seluruh ahli-ahli nujum, orang-orang kasrib, artinya orang-orang ahli pada masa itu, dalam kerajaannya tidak ada yang bisa mengartikannya. Sampai orang ini memberitahu, Raja, ada seorang yang bernama Daniel. Dia memiliki roh yang luar biasa. Dan Daniel mengalami kuasa itu karena Daniel hidup dalam kebenaran. Live in truth. Live in truth. You're right. Dan sekali waktu dikisahkan bahwa Daniel harus memecahkan suatu kode rahasia, di mana semua ahli dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Belshazzar, raja yang memerintah pada saat itu, tidak ada satu pun yang bisa memecahkan kode rahasia itu. Kode rahasia seperti apa? Hingga semua ahli dalam kerajaan itu, masa tidak ada yang bisa memecahkannya? Kalau begitu, aku dan timku siap memecahkannya. Memang ini bukan kode biasa. Oleh karenanya tidak semua dan tidak ada bahkan yang sanggup menerjemahkannya atau mengartikannya. Sampai ada satu orang yang memberitahu bahwa Daniel yang bisa menerjemahkannya atau mengartikannya. Dan orang ini bahkan menjelaskan bahwa Daniel itu adalah orang yang memiliki roh yang luar biasa. Sehingga dia akan sanggup untuk
memecahkan atau mengartikan kode rahasia itu. Kisah ini ada di dalam Daniel 5 ayat 12. Apa yang dikatakan orang itu? Kita dengar. Tolong agent SA1 membacakan Daniel 5 ayat 12. Baik, saya coba membacakannya. Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita sama-sama lihat dalam tayangan ini. Raja Belshazzar mengadakan pesta yang sangat besar bagi para pejabatnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan para tamunya, Belshazzar yang mabuk anggur memerintahkan untuk membawa perkakas emas dan perak yang telah diambil dari bait suci ketika Nebukadnezar ayahnya merebut Yerusalem. Lalu Belshazzar dan para tamunya minum anggur dari perkakas bait suci sambil mereka memuji-muji dewa-dewa mereka. Pada waktu itu, tampaklah jari tangan manusia menulis pada dinding istana raja. Melihat itu, raja menjadi ketakutan. Kakinya lemas dan lututnya berantukan. Lalu berserulah raja dengan suara keras, supaya para ahli jampi, ahli nujum, dan orang-orang bijaksana datang menghadap. Berkatalah raja kepada mereka, "Siapa yang sanggup membaca tulisan itu dan mengartikannya, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar dan kekuasaan dalam kerajaanku." Tetapi semua orang bijaksana, ahli nujum, dan ahli jampi tidak ada yang sanggup membaca dan mengartikan tulisan itu. Maka raja menjadi sangat ketakutan. Lalu datanglah permaisuri ke dalam perjamuan itu dan mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat bijaksana dan penuh dengan akal budi. Pada zaman Nebukadnezar, dia diangkat sebagai kepala orang-orang berilmu. Orang itu pasti sanggup membaca dan mengartikan tulisan itu. Dia bernama Daniel. Segera raja memerintahkan untuk memanggil Daniel. "Daniel, Daniel, telah kudengar bahwa engkau dapat memberitahu arti dan memecahkan masalah yang ada. Jika engkau sanggup membaca tulisan itu dan mengartikannya, maka aku akan memberikan hadiah yang besar dan kekuasaan dalam kerajaanku." Daniel menjawab, "Tahanlah hadiah tuanku itu, berikanlah kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan artinya. Tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran dan kemuliaan kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan karena itu, takut dan gentarlah bangsa-bangsa kepada Nebukadnezar. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan sombong, Allah mengambil semuanya itu daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti binatang. Sampai akhirnya ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Akan tetapi tuanku Belshazzar, engkau tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku telah mengambil perkakas bait suci dan minum anggur sambil memuji dewa-dewa.
Sebab itu Allah menuliskan tulisan ini pada dinding. Inilah tulisan itu. Mene, mene tekel ufarsin. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas perintah Belsyazar, diberikanlah kepada Daniel hadiah dan kekuasaan di dalam kerajaannya. Pada malam itu juga, terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu, seperti yang dikatakan oleh Daniel. Oh, serius sekali kode rahasia Mene-Mene Tekel Ufarsin yang harus dipecahkan oleh Daniel. Benar-benar hanya oleh kuasa Allah saja Daniel bisa menerjemahkannya. Betul sekali. Dan hanya oleh kuasa Allah saja apa yang tertulis itu terjadi. Kerajaan Belsyazar pecah, kemudian dikuasai oleh orang-orang Media dan Persia. Dalam hidup ini, Agent SA1, masih panjang yang harus kita lalui dan tidak akan semakin mudah. Tetapi jangan takut. Allah yang berkuasa itu, the Lord is mighty. Allah yang berkuasa itu akan menolong kita, akan menyertai kita. Seperti dia juga telah menolong Daniel, dia juga akan menolong kita semua. Ya, sebagai penyemangat, saya akan mengajak Agent untuk menyanyikan lagu firman Tuhan dalam Daniel 11 ayat 32b. Setuju. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang berkuasa. Sungguh kami melihat kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat, sehingga Engkau memampukan Daniel untuk dapat menerjemahkan satu rahasia yang penting. Dan dia Tuhan mengalami roh yang luar biasa untuk mengatasinya. Itu semua karena Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Dan kami percaya Engkau Allah yang berkuasa itu akan juga menyertai kami, akan menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah roh yang luar biasa dalam diri kami semua, sehingga setiap kami akan dimampukan untuk mengatasi berbagai hal yang kami harus hadapi di dalam hidup ini. Kami percaya You are the Lord Almighty. Engkau Allah yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, hebat ya Allah kita. Dengan pertolongannya, Daniel bisa mengartikan tulisan di dinding itu loh, Kak. That's right, Kak. Allah kita Allah yang maha kuasa. My Lord is mighty. Dia sanggup menolong kita. Aku jadi semangat nih, Kak, untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Karena aku tahu bahwa Tuhan akan menolong aku. Begitu dong, Kak. Aku juga mau menolong Kakak. Wah, thank you ya. Satu lagi, kalian bisa mengikuti berita tentang Star Kids melalui Instagram atau Facebook kita ya. See you! Let your light shine!